Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 10, mata kuliah Bahasa Indonesia kelas Manajemen A, beranggotakan saya, Ulia Kurnisa dengan NIM 2019-11590. Yang kedua, Andrian Ferdiansa dengan NIM 2019-11609. Yang ketiga, Muhammad Safiul Anam dengan NIM 2019-11611. Dan yang terakhir, Elza Rosalinda dengan NIM 2019-11635. Dosen pengampu kami yaitu Bapak Eko Widianto SPD MPD. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai numerasi atau penomoran dalam karya ilmiah. Numerasi atau penomoran dalam karya ilmiah yang akan kita bahas yaitu ada 3 subbahasan. Yang pertama adalah sistem penomoran dalam karya ilmiah. Yang kedua, penulisan angka, lambang, istilah, dan tata nama ilmiah. Dan yang ketiga adalah angka dan bilangan. Yang pertama, sistem penomoran dalam karya ilmiah. Sistem penomoran pada karya ilmiah memiliki beberapa tingkatan sebagai berikut. Tingkat pertama menggunakan angka Romawi besar 1, 2, 3, dan seterusnya. Tingkat kedua menggunakan huruf Latin besar A, huruf Latin besar B, huruf Latin besar C. Tingkat ketiga menggunakan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya. Tingkat keempat menggunakan huruf Latin kecil A, huruf Latin kecil B, huruf Latin kecil C. Tingkat kelima menggunakan angka Arab dengan 1 kurung tutup, misalnya 1 kurung tutup, 2 kurung tutup, 3 kurung tutup, dan seterusnya. Tingkat kelima menggunakan huruf Latin kecil dengan 1 kurung tutup, misalnya A kurung tutup, B kurung tutup, C kurung tutup, dan seterusnya. Tingkat ketujuh menggunakan angka Arab dengan 2 kurung tutup, misalnya kurung buka A, kurung buka 1, kurung tutup, kurung buka 2, kurung tutup, kurung buka 3, kurung tutup, dan seterusnya. Tingkat ke-8 menggunakan huruf Latin kecil dengan 2 kurung tutup, misalnya kurung buka A, kurung tutup, kurung buka B, kurung tutup, kurung buka C, kurung tutup, Nama saya Andrian Ferdiansyah, NIM 2019-11609. 2. Penulisan angka, lambang, istilah, dan tata nama ilmiah. Konsep dasar dalam menciptakan istilah baru dalam berbagai bidang ialah pedoman umum pembentukan istilah. Sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0389 atau 1988, dalam pedoman tersebut dalam bahasa Indonesia tidak ada kosakata yang tepat atau mendekati, maka barulah berturut-turut dicari padanannya dari kosakata bahasa serumpun, dan terakhir dari kosakata bahasa asing atau terutama bahasa Inggris. Segi tata bahasa juga peristilahan juga perlu diperhatikan. 3. Angka dan bilangan. Penulisan angka dan bilangan dalam tulisan ilmiah biasanya menggunakan satuan dasar yang dianut secara universal, yaitu Satuan Sistem Internasional atau bisa disingkat SI dari Sistem Internasional. Berikut ini akan diterangkan secara ringkas pedoman umum dalam penulisan angka dan bilangan yang diambil dari beberapa literatur, termasuk dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Angka adalah suatu simbol yang dapat dikombinasikan untuk menyatakan suatu bilangan. Ada 10 angka Arab yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk keperluan penomoran halaman bagian depan tulisan biasanya digunakan angka Romawi dengan huruf kecil di bilangan adalah
pernyataan dalam bentuk numerik atau kata-kata dari suatu perhitungan. Pencacahan atau pengukuran sebagai contoh 547,2,6 juta, 154 kali 10. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Anam. Angka termasuk yang menyatakan kisaran dipisahkan dengan perkataan sampai atau tanda pisah n yang berarti sampai dengan termasuk. Kata sampai biasanya dipakai dalam teks, sedangkan tanda pisah dipakai dalam tabel. Misalnya, paceklik hebat menimpa Madura mulai tahun 1981 sampai 1990. Angka dan tahun termasuk yang ditulis memakai tanda pisah dapat ditulis penuh. Contoh 1945 sampai 1929. Peningkatan dapat dilakukan pada angka yang melebihi 2 digit. Contohnya 34 sampai 9, 334 sampai 339 menjadi 334 sampai 39 atau 334 sampai 9. Penyingkatan tidak boleh dilakukan bila angka pertama berakhir dengan 00. Contohnya 200 sampai 208, bukan 2000 sampai 80. Tetapi bila angka terakhir keduanya didahului 0, maka yang ditulis hanya angka terakhir tersebut. 1903 sampai 1908 diangkat menjadi 1903 sampai 8 dan bukannya 103 sampai 08. Tanda desimal dalam bilangan dapat dinyatakan dengan koma atau tanda titik. Jika dalam tulisan menggunakan titik sebagai tanda desimal, sebaiknya memberi catatan penjelasan pada awal ditemukan tanda desimal. Catatan penjelas dapat dilakukan dengan memberikan catatan kaki pada bilangan ini. Bilangan dengan angka panjang dapat ditulis dalam 3 kelompok dan antara kelompok diberi tanda pisah desimal. Misalnya 2,3 untuk 2,3, 2.500.000 untuk 2.500.000. Nama saya Elsya Rosalinda, NIM 2019-11635. Saya akan menyampaikan kesimpulan presentasi dari kelompok saya. Kesimpulannya adalah konsep dasar dalam mencipta istilah baru dalam berbagai bidang ialah pedoman umum pembentukan istilah sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0389/U/1988. Dalam pedoman tersebut, dalam bahasa Indonesia tidak ada kosakata yang tepat atau mendekati, maka barulah berturut-turut dicari pedomannya dari kosakata bahasa serumpun dan terakhir dari kosakata bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Segi tata bahasa juga peristilahan juga perlu diperhatikan. Penulisan angka bilangan dalam tulisan ilmiah biasanya menggunakan satuan dasar yang dianut secara universal, yaitu sistem internasional atau biasa disingkat dengan SI. Berikut ini diterangkan secara ringkas pedoman umum dalam penulisan angka dan bilangan yang diambil dari beberapa literatur, termasuk dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Angka adalah suatu simbol yang dapat dikombinasikan untuk menyatakan suatu bilangan. Ada 10 angka Arab yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan yang terakhir 9. Untuk keperluan penomoran, halaman bagian depan tulisan biasanya digunakan angka Romawi. Dengan huruf kecil, bilangan adalah pernyataan dalam bentuk numerik atau kata dari suatu perhitungan, pencacahan, atau pengukuran. Ya, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.